Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hayatun Nufus CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Ibu Eli Hendartini selaku fasilitator dan Ibu Nani Janipa selaku pengajar praktik. Dalam koneksi antara materi kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menjelaskan bahwasannya pembelajaran bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar saja. Akan tetapi, kita dapat mengajarkan untuk dapat memahami dan menghargai hal lebih dalam, di antaranya menghubungkan suatu pemahaman ilmu pengetahuan yang didapatkan serta diterapkan secara bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, dapat mengajarkan budi pekerti atau membentuk karakter serta moral, sehingga nantinya akan bermanfaat untuk dirinya ataupun masyarakat. Sedangkan kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengedepankan moral ataupun etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bermuara kepada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Dalam pengambilan keputusan, terdapat 3 prinsip yang harus kita anut, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dengan nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam mengambil keputusan, dapat membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Maka, keputusan yang diambil berdasarkan integritas, empati, dan tanggung jawab bisa menciptakan suasana yang positif, membangun kepercayaan, dan mendorong perubahan sosial yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Sebaliknya, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ini dapat menghasilkan dampak negatif seperti konflik, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran,
saya akan memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai dan keterampilan sosial. Dengan mengintegritaskan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kreativitas ke dalam pembelajaran, saya dapat membantu murid memahami dan menghargai apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan mereka. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut kutipan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya sekedar transfer pengetahuan akademik saja. Akan tetapi, pendidikan menurut beliau juga harus membentuk karakter dan moral. Jika kita sebagai pendidik melakukan proses pembelajaran dengan menambahkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab, maka pendidikan tidak hanya membekali murid dengan keterampilan akademik saja, akan tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang berintegritas dan beretika. Dan hubungan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini adalah salah satu bentuk memberikan pembelajaran yang beretika dan bertanggung jawab adalah dengan mengambil keputusan yang selalu berpihak pada murid, bermuara pada nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Secara tidak langsung, kita memberikan keteladanan kepada murid bagaimana mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Sehingga dalam proses tersebut, siswa dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana kita sebagai manusia harus bersikap atau berperilaku etis dalam berinteraksi dengan orang lain. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memberikan panduan penting dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memberikan dorongan, bimbingan, dan teladan yang berarti pemimpin harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu, memberikan arahan yang jelas, dan menunjukkan integritas melalui tindakan mereka. Di sisi lain, filosofi Pratap Triloka mengajarkan bahwa keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek spiritual, mental, dan fisik, serta melihat dampak keputusan secara mendalam dengan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut. Pemimpin dapat membuat keputusan yang tidak hanya produktif dan efektif, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan pengembangan individu secara menyeluruh dalam jangka panjang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil keputusan, karena mereka membentuk landasan moral dan etika yang kita gunakan untuk mengevaluasi situasi. Nilai-nilai ini membimbing bagaimana kita memprioritaskan kepentingan yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah, dan memilih tindakan yang sesuai dengan keyakinan kita. Ketika nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan empati kuat dalam diri seseorang dan keputusan yang diambil
cenderung mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut. Memastikan bahwa pilihan yang diambil tidak hanya efisien, tetapi juga etis. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita, terutama dalam menguji pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching karena coaching berfungsi untuk membantu individu menganalisis dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil selama proses pembelajaran. Dalam sesi coaching, coach dapat membantu membahas keefektifan keputusan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan proses pengambilan keputusan, serta mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada. Dengan bantuan coaching, individu dapat mendapatkan umpan balik konstruktif, memahami dampak keputusan secara mendalam, dan menyesuaikan strategi untuk keputusan di masa depan sehingga meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan secara menyeluruh. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangatlah mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran emosional dan kemampuan sosial yang baik dalam lebih efektif menilai situasi secara objektif, dapat mengelola stres dan berempati dengan berbagai perspektif yang terlibat. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil ketika menghadapi dilema etika, karena mereka dapat mempertimbangkan dampak emosional dari keputusan mereka yang menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak. Kemampuan untuk mengelola emosi dan membangun hubungan yang efektif juga mempengaruhi bagaimana guru berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara etis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut seseorang pendidik karena nilai-nilai ini membentuk kerangka besar dalam menilai dan menyelesaikan dilema etika. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati pemandu pendidik untuk mengevaluasi situasi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan konflik. Saat menghadapi dilema, pendidik menggunakan nilai-nilai ini untuk menentukan tindakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral mereka. Selain itu, nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara pendidik mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada siswa, orang tua, dan rekan kinerja, memastikan bahwa keputusan diambil dan disampaikan dengan integritas dan empati. Dengan demikian, nilai-nilai pribadi seorang pendidik memainkan peran penting dalam membentuk proses pengambilan keputusan yang adil dan etis dalam konteks pendidikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat memiliki dampak yang signifikan pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Ketika keputusan diambil dengan hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan yang matang, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan terciptanya suasana yang harmonis. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seringkali melibatkan situasi yang kompleks, perbedaan perspektif, dan tekanan untuk memenuhi berbagai ekspektasi. Di lingkungan saya, tantangan ini bisa termasuk beragam nilai dan kepentingan yang harus dipertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Selain itu, ada tantangan di mana setelah memutuskan mendapatkan perasaan tidak enak yang timbul karena rasa tidak dapat memuaskan semua pihak, namun berusaha dengan pedoman yang ada yaitu 4 paradigma, 3 prinsip serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dalam keputusan yang telah diambil serta dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat memiliki dampak besar terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Dengan mempertimbangkan berbagai gaya belajar, minat, dan kekuatan individu. Dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat merancang pendekatan pembelajaran yang inklusif dan responsif. Keputusan mengenai metode pengajaran, materi ajar yang evaluasi harus mempertimbangkan perbedaan individu untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang sesuai yang dapat memaksimalkan potensi mereka. Pengambilan keputusan yang bijaksana dan berbasis kepada kebutuhan murid mendukung proses pembelajaran yang lebih adil dan efektif, memberikan murid kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan unik mereka. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin yang bijaksana dapat memilih pendekatan yang memfasilitasi pembelajaran yang relevan dan memberdayakan membantu murid mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Seorang pemimpin pembelajaran memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan muridnya secara signifikan. Keputusan yang diambil dalam konteks pendidikan mulai dari kurikulum yang diterapkan, metode pengajaran yang dipilih, hingga kebijakan penilaian dan dukungan tambahan berdampak langsung pada pengalaman belajar murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan berkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang efektif dan etis sangat penting dalam memimpin proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil yang dicapai oleh murid. Modul ini menekankan bagaimana keputusan yang bijaksana yang mempertimbangkan nilai-nilai prinsip etika dan kebutuhan individu murid sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan kondusif demi perkembangan optimal murid. Sedangkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya yaitu terletak pada integrasi prinsip-prinsip yang mendasar dalam pendidikan seperti pengolahan sosial emosional, pendekatan pembelajaran yang memberdayakan, dan pengolahan minat serta bakat. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan?
Pemahaman saya tentang konsep-konsep dari modul ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Dilema etika dan bujukan moral menunjukkan situasi di mana nilai bertentangan dan keputusan harus diambil dengan penuh pertimbangan. Nilai etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, yaitu pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus berbuat keputusan antara benar dan salah. Dalam proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam pengambilan keputusan, diperlukan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah mempertimbangkan 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek. Kemudian, dalam pengambilan keputusan diperlukan juga 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Setelah mempertimbangkan 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan agar memberikan metodologi sistematis untuk memastikan keputusan yang diambil valid dan efektif sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menghadapi situasi sebagai pemimpin pembelajaran, di mana mengambil keputusan terkait kasus anak yang tidak naik kelas menjadi tantangan. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pendekatan saya dapat diperluas dan diperdalam dengan konsep-konsep yang lebih sistematis dan prinsipil. Modul ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dilema etika dan bujukan moral, yang membantu saya dalam mempertimbangkan dampak emosional dari keputusan dan tekanan eksternal yang mungkin mempengaruhi pilihan saya. Kemudian, putusan yang saya ambil dapat meminimalisir dampak negatif sehingga dapat memunculkan dampak positif. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep dalam modul ini telah memberikan dampak yang signifikan pada cara saya dalam mengambil keputusan. Sebelum mengikuti pembelajaran modul ini, keputusan yang saya ambil cenderung berdasarkan pengalaman pribadi dan intuisi saja, dengan fokus utama pada hasil praktis dan kebijakan yang berlaku. Proses pemilihan keputusan seringkali kurang terstruktur dan saya mungkin tidak selalu mempertimbangkan semua dimensi etika atau dampak pada jangka panjang secara mendalam. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, mempelajari konsep ini membantu meningkatkan keterampilan dalam membuat keputusan yang bijaksana dan etis, meningkatkan kesadaran tentang dampak keputusan terhadap orang lain, dan membangun integritas pribadi. Sebagai pemimpin, menerapkan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sistematis berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang positif dan mendukung, dan pengambilan keputusan yang lebih adil dan berdampak pada keberhasilan suatu organisasi ataupun kelompok.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.